Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada Google Meet hari ini, kita akan membahas perihal PTM yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah Bu Mai Saroh. Monggo Bu Mai disampaikan mawon. Sebentar ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu wali murid yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk menyingkat waktu nggih. Kami langsung saja berkenaan dengan kegiatan PTM kita untuk kesempatan kali ini. Kemarin kan kita sudah melakukan simulasi mulai dari kelas 6 gitu. Dari kelas 6, kemudian minggu kemarin kita tambah untuk kelas 5. Untuk minggu depan kita rencanakan untuk menambah di kelas 4. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk kami minta kerjasamanya dalam hal ini berhubungan dengan nanti kegiatan PTM di kelas 4, karena mungkin nanti di awal-awal kita masih akan melakukan simulasi dulu untuk kelas 4. Bagaimana ketika masuk sekolah, kemudian ketika di dalam kelas seperti apa, kemudian ketika pulang harus bagaimana, ketika di perjalanan sampai di rumah seperti apa, sampai di rumah harus seperti apa gitu. Terus lagi Bapak Ibu, karena kita kondisinya pada saat ini kan masih pandemi dalam kondisi sekarang kan kita harus benar-benar menjaga kesehatan, kebersihan. Dalam hal ini yang terpenting adalah menjaga kebersihan kita, mulai dari yang paling mudah mungkin dengan cuci tangan dimanapun kalau kita melakukan cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, itu yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Kemudian kami akan sedikit memberitahukan mungkin untuk awal anak masuk, nanti kan tidak terlalu lama, paling maksimal itu 2 jam nanti pulang. Nah, nanti ketika anak-anak masuk, itu kan harus mengikuti protokol kesehatan yang harus ada. Anak-anak harus menggunakan masker, istilahnya masker yang digunakan, dan nanti selama berada di lingkungan sekolah, masker itu tidak boleh dilepas sama sekali. Kemudian nanti anak-anak ketika masuk sekolah, itu masuknya lewat pintu depan. Kemudian nanti ukur suhu badan, kemudian cuci tangan, kemudian naik ke lantai 3 untuk yang kelas 4A, 4B, kemudian yang kelas 4C di lantai 2-nya, kemudian nanti mengikuti pembelajaran di kelas, dan selama pembelajaran di kelas pun juga anak-anak tetap harus menjaga prokesnya juga, mulai dari nggak boleh lepas masker, kemudian dengan teman harus tetap jaga jarak, nggak boleh itu nanti sudah diatur tempat duduknya satu meja satu anak, tidak boleh nanti bergerombol dan lain sebagainya, tetap mengikuti prokes yang ada, karena kita tidak mau istilahnya terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, dan nanti akan istilahnya kan akan menutup kembali untuk PTM itu. Istilahnya kan kita harus benar-benar menjaga sehingga nanti PTM bisa terus berlanjut sampai semuanya nanti bisa masuk ke sekolah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nanti ketika pulang, Bapak Ibu nanti menjemputnya lewat pintu samping Bapak Ibu. Lewat pintu samping, kemudian nanti meminta pada petugas yang ada menjemput nama siapa, nanti baru dipanggilkan putra-putri Bapak Ibu, nanti anak-anak turun baru pulang. Ngoten nggih. Kemudian diusahakan yang mengantar jemput adalah Bapak Ibu sendiri. Dalam artian di sini tidak boleh diantar Gojek kayak semacam itu. Baik Gojek, mungkin Grab Grab atau mungkin sejenisnya, pokoknya transportasi umum tidak dibolehkan. Dan untuk anak-anak yang menggunakan sepeda, karena besok itu kelas 4 baru simulasi yang pertama, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk tetap mengantar jemput sementara di minggu besok. Karena kan besok masuknya itu kan istilahnya berselang.
karena kita hanya boleh 50% tiap kelasnya, jadi masuknya kan separuh-separuh. Berarti nanti putra putri bapak ibu masuknya 1 minggu itu kan baru 2 kali. Ini untuk permulaan, nanti kita lihat perkembangannya. Nanti kalau kira-kira perkembangannya bagus, kita akan menambah jumlah tatap mukanya. Ngoten ya Pak Ibu nggih. Untuk selanjutnya, bagaimana anak-anak ketika sampai di rumah? Ketika anak-anak pulang sampai di rumah, Bapak Ibu diusahakan jangan lupa untuk prokesnya juga. Diusahakan lepas baju seragamnya, kemudian kalau bisa diusahakan mandi, kalau bisa nggih, kalau enggak ya mungkin yang penting cuci tangan dan lain sebagainya, tapi kan lebih bagus lagi kalau misalkan mandi dan lain sebagainya. Kemudian untuk ketika anak-anak nanti masuk, itu kan diusahakan menggunakan seragam Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat nggak jadwal seragam kira-kira nggih setelah 2 tahun, hampir 2 tahun tidak masuk untuk anak-anak? Lupa nggih, mesti nggih. Untuk hari Senin Selasa biasanya kita pakai merah putih ya. Hari Senin Selasa merah putih. Kemudian hari Rabu itu batik, hari Kamisnya kaki nggih. Gitu. Karena kita masuknya baru Senin, Rabu dan Selasa Kamis. Jadi nanti dibuatnya jadwal semacam itu. Mungkin untuk seragam diusahakan menggunakan seragam. Kalau Bapak Ibu kesulitan, kemungkinan mungkin sekolahan juga masih bisa menyediakan. Kalau ada tapi sudah jadi. Kalau misalkan pengen beli di sekolahan juga mungkin bisa. Kalau tidak ada ya mungkin di luar juga tidak masalah. Diusahakan menggunakan seragam. Tapi kalau misalkan kepepet nggak bisa untuk seragam, monggo menggunakan pakaian bebas, tapi sopan sopan tetap baju muslim. Sementara dari saya mungkin itu, semoga nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga nanti PTN bisa berjalan lancar, sehingga berlanjut seterusnya anak-anak bisa kembali ke sekolah. Ngoten Bapak Ibu, sementara yang saya sampaikan, mungkin nanti setelah ini bisa kalau ada yang ingin bertanya mungkin kami buka nanti sesi pertanyaan, pada sesi pertanyaan. Mungkin itu sementara dari kami nggih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bapak Ibu. Wonten pertanyaan mboten nggih? Iya, halo. Iya. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, monggo. Itu nanti untuk kegiatan PTM itu sesuai absen, urut absen apa diganjil genap? Untuk kelas 4 ganjil genap nggih, Bu. Oh iya iya. Untuk ganjil genap berarti untuk yang absen ganjil itu hari masuknya hari apa? Oh ya, untuk Senin niku ganjil, Selasa genap, Rabu ganjil, Kamis genap, ngoten. Berarti untuk absen ganjil hari Senin sama hari Rabu, Bu. Rabu, nggih. Oh iya iya, soalnya ini anak saya belum tak beli no seragam, nanti habis ini langsung tak ke sekolahan mawon bisa melayani, Bu. Saged, Bu, monggo. Oh iya iya. Nggih. Itu nanti anaknya diajak apa cuma ukuran kira-kira, Bu? Diajak mawon, Bu, biar pas. Oh nggih. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ya udah Nggih, begitu sampai saja, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya untuk jam masuk jam berapa, pulangnya jam berapa? Oh nggih. Untuk kelas A niku dimulainya jam 8. Nanti pulangnya jam 10. Yang kelas B niku dimulainya setengah 9, pulangnya jam setengah 11. Untuk kelas C dimulainya jam 9, pulangnya jam 11. Ngoten Ibu.
Matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi mboten nggih Bapak Ibu? Mangke jadwalipun di-share kalih wali kelas nggih Bapak Ibu. Nggih Bu. Nggih. Wonten pertanyaan meleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, untuk seragam keki itu ready ya Bu ya? Nggih. Seragam keki itu ready Bu? Yang pripun Bu? Untuk seragam keki itu ready. Untuk seragam keki ready. Di sekolahan ready. Punten iki. Kita kan Untuk seragam matikan sebentar. Kalau Bapak Ibu misalkan cari kalau misalkan di sekolahan itu mau pesan ternyata di sini habis, nanti kan bisa istilahnya pesan dulu, nanti kalau misalkan sudah jadi baru dipakai itu nggak apa-apa Bu, jadi nggak harus istilahnya besok masuk harus kayak gitu enggak. Misalkan pesan ke sekolahan ternyata di sekolahan sudah habis, karena sekolahan kan juga tidak tetap terlalu banyak karena kan juga kita tidak tahu ternyata kemarin itu boleh PTM dan lain sebagainya dan nah nanti kalau Bapak Ibu pesan itu habis stoknya. Kalau stoknya ada, bisa langsung dibawa pulang. Misalkan stoknya itu habis, bisa prinsip dasarnya Bapak Ibu pesan dulu. Nanti baru kalau ketika jadi, baru dipakai itu juga tidak apa-apa. Ya, tidak harus wajib besok itu masuk harus pakai, enggak. Tidak. Dalam artian tidak wajib lah gitu loh. Ngoten Bapak Ibu nggih. Dan untuk mungkin jam-jam masuk, kemudian jadwal itu nanti bisa di-share di grupnya masing-masing. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa bertanya ke sekolahan, itu kami terima, bisa konsultasi dengan sekolahan, ke guru kelasnya bisa, ke tempat saya juga bisa, enggak apa-apa. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu, kan itu kan untuk 4A harinya hari Senin sama hari Rabu yang untuk ganjil ya. Terus untuk seragamnya itu memakai yang putih-putih itu Bu. Itu kan itu itu kan seragamnya merah, atasannya putih, bawahannya merah. Kemudian yang hari Rabu itu kan batik. Batik itu atasannya batik, bawahannya putih. Kemudian yang hari Kamis itu keki, yang atasannya putih, bawahannya keki. Itu. Jadi kalian entah itu nanti A, B, C, ternyata absennya ganjil, berarti kan masuknya hari Senin dan Rabu ya. Senin dan Rabu berarti seragam yang dibutuhkan merah putih dan batik. Ngoten. Tapi kalau yang genap masuknya kan nanti hari Selasa dan hari Kamis. Berarti seragam yang dibutuhkan adalah merah putih dan kaki. Ngoten Bapak Ibu nggih. Ada Bu, kalau untuk kain batik kan sekarang anaknya udah tinggi. Itu di sekolah kain batiknya ready enggak, Bu? Sudah jadi nih malah sudah jadi baju, jadi tinggal beli enggak masalah. Sudah ready banyak kok Bu. Ada beberapa ukuran yang mungkin kita sudah memperkirakan anak di kelas 6, 5, 4 seperti apa sudah diperkirakan. Insya Allah ready Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih Bapak Ibu?
Ibu tapi terus terang nggih ngapun kita tidak mematok Bapak Ibu harus beli seragam di sekolahan dong nggih. Saya tidak mengharuskan, tapi kalau misalnya beli di sekolahan ketika nanti jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ragu-ragu mau beli di luar juga tidak masalah, istilahnya semacam itu. Kami tidak mewajibkan, tapi kalau mau ke sekolahan ya monggo. Ya. Ada lagi ya Pak Ibu yang mau disampaikan? Monggo Bapak Ibu wonten malih mboten? Jika tidak ada, kita selesaikan saja Google Meet hari ini. Tidak ada lagi Bu, Pak. Ya, ampun Bu, 18. Ya, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau misalkan Bapak Ibu masih kira-kira agak ragu gitu, mungkin bisa bertanya ke tetangga atau mungkin yang punya yang sudah masuk kelas pada kami juga tidak masalah. Kemudian mungkin kesempatan kita cukupkan sekian. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.